Ketika kita trading, teman-teman, kita buy, malah loss. Di sell, loss juga. Jangan-jangan marketnya memang mau nakalin kita. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama, NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, teman-teman, ada banyak banget ini yang obrolannya sebenarnya agak lucu menurut saya. Tapi memang saya juga bisa paham kenapa, karena nggak banyak orang ngerti dengan permainan yang terjadi di dalam industri trading ini, teman-teman. Gini, kalau Anda masih berpikir tentang kenapa ya kok kalau giliran saya buy harganya turun, rugi kan gitu ya. Ketika saya sell harganya malah naik gitu, rugi juga gitu. Banyakan ruginya daripada untungnya. Terus akhirnya saya jadi cut loss atau kena stop loss. Tapi ketika TP nggak sampai, terus akhirnya balik ke minus lagi dan akhirnya cut loss lagi juga. Jadi kalau diakumulasi masih aja rugi mas, dan udah bertahun-tahun kayak gitu. Jangan-jangan emang marketnya yang ngebaca kita. Jangan-jangan market tahu kita lagi ngapain dan berusaha ngelawan kita. Apakah kita harus ngelawan market? Nah, gini teman-teman. Market itu adalah satu tempat di mana semua orang trading di sana. Harga yang kita dapetin di broker-broker yang kita pakai itu mendekati apa yang terjadi dengan real di dalam kondisi market. Para institusi besar adalah para big boy di luar sana, sebut saja misalnya pemerintah negara-negara yang powerful gitu ya, yang pegang US dollar, yang pegang GBP misalnya, yang pegang Swiss franc misalnya, yang pegang Australian dollar, apalagi yang pegang euro misalnya. Nah, negara-negara itu juga trading, itu big boy. Atau bank-bank besar yang mungkin teman-teman sering dengar lah, kalau di Indonesia mungkin kita sering dengar misalnya Citibank, HSBC misalnya, atau misalnya bank besar seperti Deutsche Bank misalnya, Saxo Bank misalnya, seperti itu. Jadi ada banyak banget. Atau institusi keuangan besar seperti misalnya JP Morgan dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka semua adalah pelaku pasar forex. Mereka adalah pelaku trading forex, teman-teman. Mereka adalah institusi-institusi besar yang bisa mengendalikan market jika mereka melakukannya secara bersamaan. Ditambah kita semua nih, para retail traders di seluruh dunia. Nah, kalau teman-teman berpikir, apakah ketika saya buy, terus marketnya diturunin supaya saya rugi biar diambil uang saya? Teman-teman, hari ini menurut saya mungkin nggak ada broker yang sebodoh itu. Dulu 20 tahun yang lalu mungkin. Tapi hari ini kalau itu mereka lakukan, teman-teman, ini regulator di semua negara udah pasti langsung ngebaca dan shutdown untuk broker. Jadi nggak kok, udah aman. Lagian nggak ada broker yang cuma mau makan dari satu kliennya doang gitu ya. Anggaplah Anda milih broker yang jelek terus dibandarin, terus akhirnya dirimu difokusin hanya untuk di-loss-in doang gitu. Kalau depositnya mungkin 300 juta dolar mungkin. Kalau deposit 300 dolar ya nggak dipikirin sama brokernya. Jadi masih jauh untuk bisa kita mau dinakalin spesifik hanya akun kita. Satu. Yang kedua teman-teman, kita yang justru sebetulnya seringkali terjebak dengan time frame yang terlalu kecil sehingga terlibat dalam emosi yang terlalu dalam terhadap sebuah candle. Padahal kalau di zoom out lebih jauh, sebetulnya teman-teman cuma salah arah tren aja. Mungkin begitu. Sebagian besar kasus begitu sebetulnya. Lah, minimal gini. Ketika kita menjadi seorang traders, teman-teman, kita perlu berpikir dengan cara yang mostly of the time profit. Nah, yang hampir seluruh waktu profit ini adalah para institusi besar. Dan para institusi besar yang tadi saya ceritain di awal itu adalah institusi-institusi yang berusaha makan retail trader sebagai makanannya. Jadi kalau kita loss itu di luar sana, di sebuah institusi besar itu mungkin ada yang taking profit. Gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, terus apakah kita terus-menerus dinakalin? Jawabannya tidak, teman-teman. Terus saya harus gimana, Mas Fadli? Nah, ini jawaban yang paling penting. Teman-teman perlu berusaha berpikir seperti seorang institusi besar. Nih, gaya tradingnya mereka, teman-teman, itu tidak pernah mengejar harga. Jadi harga udah naik nih, wah kayaknya ini akan terus naik nih, dia ngejar beli sekarang gitu. Enggak, institusi tidak melakukan itu. Dia tidak chasing price. Dia akan selalu beli di harga murah dan jual di harga mahal. Terus pakainya apa? Pakainya pending order. Makanya
Kalau kita di NFC itu belajarnya unfilled order, di mana kita cari harga-harga yang mungkin ditransaksikan sama institusi besar yang masih tersisa, makanya disebut sebagai unfilled order. Mungkin di video singkat ini saya nggak bisa ceritain nih gimana cara nyari unfilled order di dalam sebuah chart gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikutan live trading atau datang ketemu kita langsung deh, nanti kita live trading bareng-bareng di dalam seminar kita misalnya, atau di workshop yang mungkin akan kita adain di masa depan ya. Nanti chat aja, japrian aja WhatsApp ke tim konsultan edukasinya NFC, itu ada linknya di bawah video ini ya, di kolom deskripsi. Nah, overall teman-teman, yang perlu teman-teman pahamin dulu adalah minimal teman-teman tahu bahwa ada permainan dari institusi besar. Mereka juga bisa mengendalikan berita, mereka bahkan yang punya kantor beritanya gitu ya, mereka yang bisa tahu lebih dulu sebelum beritanya dirilis. Nah, teman-teman bisa bayangin, ketika teman-teman lihat forecasting misalnya Euro USD di Forex Factory atau di Investing atau dimanapun lah platform berita, ini kelihatannya akan naik nih Euro gitu. Nah, forecasting ini dilakukan oleh para ahli yang sebetulnya juga anggota dari mereka juga institusi besar. Selanjutnya teman-teman, dari minute meeting yang terjadi secara real time, misalnya Amerika ngeluarin angka pengangguran misalnya. Nah, ketika pengangguran sebuah negara berkurang, perekonomiannya membaik, misalnya US dollarnya naik kan gitu. Terus terhadap euro mungkin jadi lebih baik. Nah, euro USD itu akan terpengaruh harganya. Nah, ketika dia lagi meeting, sebelum ini nyampe ke kantor berita, teman-teman, mereka udah buy atau sell duluan. Gitu. Setelah itu, mereka akan rilis berita yang seringkali, saya tidak bilang selalu ya, seringkali mendukung arah mereka. Kalau mereka udah sell duluan, mereka akan cari cara supaya taking profitnya lebih cepat. Gitu. Atau ketika harganya di tengah, nggak jelas harus buy atau sell, mereka bisa bikin berita buruk dulu supaya jatuh sedikit, mereka beli di bawah, dan mereka bilang ternyata bagus. Gitu. Habis itu harga naik. Seringkali seperti itu, makanya saya tidak trading news. Gitu. Nah, minimal teman-teman tahu ada permainan ini. Terus, kalau misalnya nanti teman-teman kita semua nih pakai caranya NFC, apakah nanti akan terbaca? Apakah nanti malah justru jadi, wah udah tahu semua nih strateginya, kita ganti lagi strategi yang baru? Teman-teman, jawabannya tidak. Unfilled order strategi ini adalah turunan dari supply and demand strategi di mana puluhan tahun bahkan sebelum ada chart, itu semua trader senior sudah melakukan trading dengan cara ini. Dan sampai hari ini masih sama menurut saya. Tinggal teman-teman gunakan filter-filter yang lebih spesifik aja. Saya mau follow trend only misalnya. Saya mau counter trend tapi di area-area yang tepat misalnya. Apapun itu caranya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua. Nah, yang penting adalah teman-teman paham bahwa jika orang buy rame-rame, harga pasti naik. Orang itu yang saya maksud semua traders ya, mau institusi, mau negara, mau bank, mau retail trader kayak kita, itu semakin berjamaah semakin powerful gitu. Bukan berarti kalau udah banyak, udah rame yang pakai, terus akhirnya dirubah gitu ya. Enggak semudah itu. Teman-teman, industri forex ini sangat besar dan sangat liquid, sehingga tidak ada satu institusi besar pun yang kuat untuk gerakin harga sendirian. Nggak bisa. Mereka butuh menggerakkan emosi pasar, supaya secara emosional kita ikutan buy di instrumen tertentu dan harganya naik, karena kita buy rame-rame. Kalau kita pasang unfilled order bareng-bareng rame-rame, gimana? Justru bagus. Maka kita punya ribuan lot, puluhan ribu lot, jutaan lot pending order di sana, dan harganya akan mantul kalau kita buy. Kalau kita sell di sini, ketika nyampe sini harganya akan jatuh, sehingga everybody making money. Gitu. Oke? Jadi minimal teman-teman tahu bahwa ada permainan di sana. Selanjutnya berpikirlah sebagai institusi besar. Berusahalah melihat chart seperti cara institusi besar melihat chart, kira-kira gitu. Baru teman-teman nanti akan bisa making money mostly of the time seperti institusi besar making money. Oke? Karena bank-bank besar di luar sana, negara-negara besar di luar sana, ketika mereka trading forex, teman-teman bisa bayangin, dari 200-an, 220-an hari kerja misalnya dalam 1 tahun, mereka tuh paling loss cuma 30 hari, 20 hari gitu. Sisanya profit. Nah, kalau cara berpikir yang mereka lakukan, teman-teman bisa lakukan, maka teman-teman juga akan bisa menghasilkan seperti cara mereka menghasilkan. Nah, gimana caranya? Kalau NFC kita punya pendekatan unfilled order. Atau cara apapun yang mungkin teman-teman bisa dapetin.
Nah, kalau teman-teman tertarik sama teknik unfilled order dan belum pernah nikmatin edukasi di NFC, ya tadi teman-teman bisa chat ke salah satu tim konsultan edukasi di dalam NFC. Di bawah video ini di biolinky.co/nusantara teredukasi gitu ya. Diklik aja di kolom deskripsi di bawah video, nanti teman-teman bisa chat WhatsApp ke salah satu konsultan edukasi dan silakan ngobrol sama mereka japrian lewat WhatsApp gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.